Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri Rohma. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu pendekatan dalam konseling, yaitu Client Center Therapy oleh Carl Ransom-Rogers. Carl Ransom-Rogers, atau yang lebih dikenal sebagai Carl Rogers, lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Amerika Serikat. Ayahnya merupakan seorang pekerja teknik sipil, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Rogers merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Setelah lulus SMA, Rogers menempuh pendidikan di University of Wisconsin, bidang perkebunan. Lalu, ia memutuskan untuk pindah pada bidang psikologi klinis di Columbia University dan mendapat gelar PhD pada tahun 1931. Lalu, tahun 1942, ia menulis buku pertamanya, yaitu Konseling dan Psikoterapi. Pada tahun 1945, Rogers diundang untuk mendirikan pusat konseling di University of Chicago. Lalu, ia juga menjadi presiden The American Psychological Association pada tahun 1946 hingga 1957. Konsep kepribadian menurut Carl Rogers. Tingkah laku manusia hanya dapat dipahami dari bagaimana dia memandang realitanya secara subjektif. Pendekatan client center menaruh kepercayaan yang besar pada kesanggupan klien untuk mengikuti jalan terapi dan menemukan arahnya sendiri. Rogers percaya manusia itu rasional, terisolasikan, dan memiliki kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Manusia memiliki dorongan untuk bergerak ke depan, mengarahkan diri, dan menjadi pribadi yang positif dan konstruktif. Struktur kepribadian menurut Carl Rogers. Rogers memberikan 3 konstruk sebagai dasar penting dalam teorinya. Sejak awal, Rogers tidak menekankan pada aspek struktur kepribadian, tetapi ia lebih fokus pada cara kepribadian itu berubah dan berkembang. 3 konstruk itu, yang pertama ialah organisme. Pengertian organisme sendiri mencakup 3 hal. Yang pertama, organisme adalah makhluk lengkap dengan fungsi fisik dan psikologisnya. Merupakan tempat semua pengalaman, potensi yang terdapat dalam kesadaran setiap saat, yakni tentang persepsi seseorang akan kejadian yang terjadi dalam diri dan dunia eksternalnya. Contohnya, saat pertama kali mengikuti organisasi di sekolah. Nah, pengalaman pertama ini yang akan membentuk persepsi kita mengenai dunia organisasi. Lalu, realitas subjektif, yaitu organisme menganggap dunia seperti yang dialami dan diamatinya. Realita adalah persepsi yang sifatnya subjektif dan dapat membentuk tingkah laku. Contohnya itu, ada siswa yang percaya bahwa belajar jika sambil mendengarkan musik akan membuat konsentrasinya lebih konsentrasi dalam belajar. Lalu, di sisi lain ada siswa yang tidak percaya bahwa belajar dengan sambil mendengarkan musik akan meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, dari hal-hal yang dipercayai inilah yang akan membentuk tingkah laku masing-masing siswa tersebut. Yang ketiga ialah holisme. Organisme adalah satu kesatuan sistem, sehingga perubahan dalam satu bagian akan berpengaruh pada bagian lain.
Setiap perubahan memiliki makna pribadi dan bertujuan, yakni tujuannya untuk mengaktualisasi, mempertahankan, dan mengembangkan diri. Aktualisasi sendiri merupakan proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat serta potensi-potensi psikologisnya yang unik. Aktualisasi diri ditentukan oleh kekuatan-kekuatan sosial dan bukan oleh kekuatan biologis. Jadi, aktualisasi ini bisa dibantu atau dihalangi oleh pengalaman dan hasil belajar, khususnya pada masa kanak-kanak. Yang kedua adalah medan fenomena atau fenomena field. Medan fenomena adalah keseluruhan pengalaman, baik yang disadari maupun yang tidak disadari, yang bersifat internal maupun eksternal. Medan fenomena merupakan seluruh pengalaman pribadi seseorang dalam hidupnya, sebagaimana persepsi subjektifnya. Pengalaman internalnya itu berisi tentang persepsi mengenai diri sendiri, sedangkan pengalaman eksternal yaitu persepsi mengenai dunia luar. Semua persepsi ini bersifat subjektif, yaitu benar bagi dirinya sendiri, meliputi pengalaman yang disimbolkan atau bisa diamati dan disusun dalam kaitannya dengan diri sendiri. Medan fenomena seseorang tidak bisa diketahui oleh orang lain, kecuali melalui inferensi empatik. Itu pun pengetahuan yang kita ketahui tentang medan fenomena seseorang itu tidak keseluruhan. Konstruk kepribadian yang ketiga adalah self. Konsep pokok dari teori kepribadian Rogers adalah self, sehingga bisa dikatakan self merupakan satu-satunya struktur kepribadian yang sebenarnya. Self atau diri terbentuk melalui medan fenomena dan melalui introyeksi nilai-nilai orang tertentu. Self mungkin menginteraksikan nilai-nilai orang lain dan mengamatinya dalam bentuk yang tidak wajar. Self bersifat integral dan konsisten. Self menganggap pengalaman yang tak sesuai dengan struktur self adalah sebagai ancaman. Self dapat berubah karena kematangan dan juga pelajaran. Self ini dibagi menjadi dua, yaitu real self dan ideal self. Real self adalah keadaan diri individu saat ini, sementara ideal self adalah keadaan diri individu yang ingin dilihat oleh individu itu sendiri, atau kepribadian atau yang ingin dicapai oleh individu tersebut. Dinamika kepribadian. Yang pertama adalah positive regard. Positive regard merupakan suatu kebutuhan yang sangat memaksa dan dimiliki oleh semua manusia. Positive regard ini diyakini oleh Rogers meski tidak selalu bersifat bawaan tapi bersifat universal. Penghargaan positif berarti menerima kehangatan, cinta, simpati, perhatian, penghargaan, dan penerimaan dari individu yang relevan di hidup seseorang. Dengan kata lain, perasaan ini muncul saat dihargai oleh individu-individu yang paling penting dalam hidup kita. Orang merasa puas menerima regard positif, kemudian juga bisa merasa puas dan memberikan regard positif kepada orang lain. Dinamika kepribadian yang kedua adalah self-konsistensi dan congruence. Organisme berfungsi untuk memelihara konsistensi atau disebut juga keadaan tanpa konflik dari persepsi diri dan kongruen atau saling sesuai antara persepsi self dengan pengalaman. Dinamika kepribadian yang terakhir menurut Carl Rogers adalah self-actualization atau aktualisasi diri. Jika Freud memandang organisme sebagai sistem energi dan mengembangkan teori bagaimana energi psikis itu ditimbulkan, ditransfer, dan disimpan, maka
Rogers memandang organisme itu terus-menerus bergerak maju. Tujuan tingkah laku bukan untuk mereduksi tegangan energi, tetapi mencapai aktualisasi dirinya, yaitu kecenderungan dasar organisme untuk mengaktualisasi dirinya, yaitu kebutuhan akan pemeliharaan dan peningkatan diri. Rogers percaya manusia memiliki satu motif dasar, yaitu kecenderungan untuk mengaktualisasi diri. Kecenderungan ini adalah keinginan untuk memenuhi potensi-potensi yang dimilikinya. Kita ditakdirkan untuk berkembang dengan cara-cara yang berbeda sesuai dengan kepribadian kita. Proses penilaian bawah sadar akan membantu kita menuju perilaku yang membantu kita untuk mencapai potensi yang kita miliki. Manusia itu harus mampu membedakan antara perilaku progresif, perilaku yang mengarahkan kita untuk mengaktualisasi diri, dan perilaku yang regresif atau perilaku yang menghalangi pada tercapainya aktualisasi diri. Fully function person. Menurut Carl Rogers, pribadi yang berfungsi sepenuhnya ialah pribadi yang mengalami penerimaan positif tanpa syarat. 5 ciri pribadi yang berfungsi secara sepenuhnya. Ciri yang pertama yaitu keterbukaan pada pengalaman. Orang yang berfungsi sepenuhnya bebas untuk mengalami perasaan dan juga dalam bersikap. Tidak ada apapun yang harus dilawan, karena tidak ada yang mengancam dirinya. Setiap pendirian dan perasaan yang disampaikan tanpa distorsi atau rintangan. Kepribadiannya bersifat fleksibel, tidak hanya menerima pengalaman yang diberikan oleh kehidupan, tetapi juga digunakan dalam membuka kesempatan persepsi dan ungkapan baru. Ciri yang kedua, kehidupan eksistensial. Orang yang berfungsi sepenuhnya hidup dalam setiap momen kehidupan. Setiap pengalaman itu dirasakan sebagai pengalaman yang baru dan juga segar, seakan-akan dia belum pernah mengalaminya sama sekali. Orang yang berfungsi sepenuhnya terbuka pada pengalaman, sehingga mereka dapat bebas berpartisipasi dalam setiap pengalaman karena tidak memiliki prasangka. Yang ketiga, kepercayaan terhadap organisme itu sendiri. Orang yang berfungsi sepenuhnya berperilaku menurut apa yang dirasa benar dalam memutuskan suatu tindakan daripada menggunakan rasional atau intelektual. Mereka bertindak sesuai impuls yang timbul seketika, sehingga terdapat spontanitas dan juga kebebasan. Meskipun bukan berarti orang itu tergesa-gesa dan tidak memperhatikan konsekuensi yang kemungkinannya akan timbul. Yang keempat, perasaan bebas. Orang yang berfungsi sepenuhnya bebas dalam memilih dan juga bertindak, tanpa ada paksaan dan juga rintangan. Individu itu berkuasa penuh terhadap kehidupan dan percaya bahwa masa depan itu tergantung pada dirinya sendiri, tidak diatur oleh tingkah laku, keadaan, dan juga masa lalu. Yang kelima ialah kreativitas. Orang yang berfungsi sepenuhnya sangat kreatif dan terbuka pada pengalaman. Mereka mengungkapkan dirinya dalam produk yang kreatif dan kehidupan yang kreatif dalam semua bidang kehidupan. Mereka tidak menyesuaikan diri secara pasti terhadap tekanan sosial maupun kultur. Perkembangan psikopatologi. Ada beberapa perkembangan psikopatologi menurut Rogers. Yang pertama ialah incongruence. Incongruence atau salah suai terjadi jika terdapat pertentangan antara self yang dirasakan dengan pengalaman real. Contohnya, jika kita merasa sebagai orang yang gak pernah punya rasa benci, tapi sekarang kita mengalami benci sama seseorang, merasa benci sama seseorang.
Lalu jika muncul dan tidak disadari oleh individu, bisa mengakibatkan ketegangan, sehingga individu tersebut rentan akan mengalami kecemasan. Yang kedua ialah kecemasan dan ancaman. Kecemasan dan ancaman muncul akibat dari orang yang sangat sadar dengan ketidaksesuaian yang ada dalam dirinya. Perkembangan psikopatologi yang ketiga ialah tingkah laku bertahan atau defensiveness. Sebagian besar pengalaman kita tahu dan kita sadari keberadaannya. Kadang kita juga merasa ada pengalaman yang mengancam karena bertentangan dengan konsep diri kita, sehingga tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kesadaran kita atau kita dalam tindakan bertahan. Nah, dalam tindakan bertahan ini ada dua, ada distorsi dan juga denial. Distorsi itu artinya membiarkan pengalaman masuk ke dalam kesadaran dalam bentuk yang konsisten dengan self. Misalnya kita percaya kalau kita itu murid yang pintar, tapi suatu hari waktu ujian dapat nilainya jelek. Lalu kita tuh mikirnya mungkin itu gurunya aja yang ngasih nilainya jelek gitu. Lalu yang kedua ialah denial atau membantahnya dalam ekspresi sadar. Misalnya, ini pasti bukan nilaiku. Kalau dari contoh yang di atas, ini pasti bukan nilaiku, aku nggak terima gitu. Dia cerita, tapi penyampaiannya itu dengan cara cerita dengan temannya yang lain, teman sebelahnya. Lalu yang terakhir itu ialah disorganisasi. Disorganisasi itu merupakan kepribadian yang dapat terjadi secara mendadak atau berangsur-angsur, namun sumbernya tetap sama, yaitu defense yang tidak bisa dioperasikan dan struktur self yang pecah. Tingkah laku disorganisasi adalah akibat dari ketidakkongruenan antara pengalaman dan juga self. Tujuan konseling yang pertama, menciptakan suasana yang kondusif bagi klien untuk mengeksplorasi diri sehingga dapat mengenal hambatan pertumbuhannya. Yang kedua, membantu klien agar dapat bergerak ke arah keterbukaan, kepercayaan yang lebih besar kepada dirinya. Tujuan yang ketiga, menyediakan iklim yang aman dan percaya dalam pengaturan konseling, sehingga konseling menjadi sadar akan hambatan pertumbuhannya. Peran konselor. Di sini, konselor hanya berperan sebagai pendorong dan pencipta situasi yang memungkinkan klien untuk bisa berkembang dengan sendirinya. Fungsi konselor. Konselor berfungsi dalam membantu klien untuk mengungkap dan menemukan pemecahan masalah oleh dirinya sendiri.